Halo, apa kabar? Sampai jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bambu dan cara membuat anyaman bambu untuk kebutuhan kalian. Pertama, kita harus mengenal beberapa jenis bambu yang ada di sekitar kita dan juga bagaimana karakteristik dari bambu-bambu tersebut. Pertama akan saya kenalkan dulu yaitu jenis bambu yang satu ini. Bambu ini banyak tumbuh di Indonesia di beberapa bagian khususnya di Pulau Jawa. Di Jawa Timur bambu ini disebut bambu apus, dengan ciri-ciri berwarna hijau tua kebiruan dan memiliki banyak bulu halus di tiap ruasnya, serta ciri lain yaitu batang bambunya banyak tertutup lapisan kulit luar atau yang sering orang Jawa bilang sebagai slumpring. Nah, kalau yang satu ini sering disebut sebagai bambu ampel sendiri tidak memiliki banyak kulit penutup batang seperti bambu apus tadi, warnanya pun hijau segar dan mempunyai karakter kurang elastis atau agak sukar dibentuk, berbeda lagi dengan apus tadi yang mempunyai tingkat elastisitas lebih tinggi dari bambu lain di Jawa. Ini dia bulu-bulu halus beracun yang ada pada batang bambu, dan ini adalah ciri khas bambu apus Jawa. Saat memotong bambu yang baru seperti ini, kalian harus berhati-hati agar tidak terkena bulu halusnya yang bisa mengakibatkan gatal dan memerah pada kulit. Selanjutnya, kita pada proses pemilihan bambu apus untuk membuat bahan anyaman tradisional. Untuk membuat anyaman, kita harus memilih bambu yang usianya sudah siap tebang. Kita pilih yang usianya tidak terlalu muda ataupun terlalu tua. Jika terlalu muda maka kualitas anyaman akan kurang bagus dan tidak awet, sebaliknya jika terlalu tua kualitas sangatlah bagus namun agak sukar dibentuk dan mudah pecah atau robek. Ciri-ciri bambu yang sudah siap adalah warnanya hijau kebiru-biruan, tidak hijau agak kelabu ataupun hijau tua setengah coklat. Ciri lain yaitu bambu sudah tidak terlalu banyak kulit penutupnya dan cabang-cabang pada bagian ruas sudah banyak yang tumbuh namun tidak terlalu banyak. Oke, bisa kalian perhatikan, dalam beberapa bambu di sini banyak yang masih ada kulit penutup pada batangnya. Artinya dia masih terlalu muda dan memiliki kualitas kurang baik, maka kita harus mencari yang tidak terlalu banyak kulit penutup pada batangnya, dan yang warnanya sudah hijau agak kebiru-biruan. Lalu, setelah sudah memilih baru kita potong. Sedikit cerita tentang bambu. Sebenarnya kami orang Jawa memotong bambu di kebun atau hutan tidaklah sembarangan. Kami memilih hari-hari dan bulan yang baik untuk mendapatkan hasil bambu yang bagus dan baik, bukan soal mistis atau tahayul, namun orang Jawa sangatlah teliti dalam berbagai pekerjaan, bukannya takut dengan genderuwo yang ada di sana namun kami malah takut jika bambu yang diambil tidak sesuai. Kami memilih di hari tertentu dan bulan tertentu, karena di hari yang telah diperhitungkan, bambu memiliki kualitas serat yang bagus dan kadar air yang bagus dan dengan dukungan suhu dalam cuaca yang baik, maka bambu berada dalam masa yang baik untuk ditebang. Dari situ akan menghasilkan anyaman bambu yang awet bertahun-tahun, tahan cuaca dan tahan dari penyakit dari beberapa serangga. Nah, seperti inilah contoh bambu yang baik dan umurnya pas untuk ditebang. Sebelum kita mulai membuat bahan untuk anyaman bambu yang telah kita tebang kita diamkan selama beberapa hari kira-kira sampai kulit bambu menguning atau bambu dalam kondisi sudah layu dan kandungan air pada bambu sudah berkurang. Proses seperti ini dinamakan proses ngelem atau ngalum, tujuannya agar bambu semakin elastis saat dipotong tipis-tipis menjadi helaian iratan atau bahan anyaman, juga nantinya akan menghasilkan bambu yang halus dan mengkilat. Seperti inilah contoh bahan anyaman bambu yang telah kita buat dari bambu apus. Bahan seperti ini disebut iratan teten, yang digunakan sebagai bahan dasar membuat anyaman kepang. Dan anyaman kepang sendiri adalah bahan baku untuk berbagai macam kerajinan tradisional, furniture, untuk membuat rumah tradisional Jawa dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini seputar bambu dan anyaman. Jika ada yang ingin kalian ketahui, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali dan semoga bermanfaat.